Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'alakum tuflihun. Para mahasiswa dan para santri yang saya banggakan, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia. Baik, kita mulai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebetulnya, pada saat sebelum itu sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Semula, undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, berarti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan konon sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sudah ada peraturan yang mengatur hal yang sama. Tentang pencatatan perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan, pertama, perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Kedua, bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Ketika menjelaskan hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan disebutkan, maksud hukuman bagi pasangan yang melanggar adalah agar aturan administrasi ini diperhatikan, tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Dari penjelasan ini sangat tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan tersebut hanyalah bersifat administrasi, bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 tentang pencatatan perkawinan disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada pasal lain disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan, pertama, tidak ada perkawinan di luar hukum agama, dan kedua, maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara atau proses pencatatan yang dimulai dengan pertama, pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Kedua, pelaksanaan akad nikah di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Kemudian yang ketiga, penandatanganan akta perkawinan
oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai. Bagi orang yang tidak memberitahu kepada pegawai pencatat tentang kehendak melaksanakan perkawinan atau melaksanakan perkawinan tidak di hadapan pegawai pencatat, termasuk perbuatan pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500. Dalam kompilasi hukum Islam, di Indonesia disebutkan, tujuan percatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun ditegaskan, perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dari teks-teks perundang-undangan Indonesia yang berbicara tentang pencatatan perkawinan, tampak bahwa fungsi pencatatan hanya sekadar urusan administrasi, bukan sebagai syarat sah atau tidaknya pernikahan atau akad nikah, kecuali pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan termasuk unsur yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Akibat dari keraguan ini, muncul kelompok lain yang mempertanyakan fungsi pencatatan yang akan dibicarakan pada bagian berikut dalam bab ini. Insyaallah, teman-teman, untuk pencatatan perkawinan di Indonesia rupanya itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.